Pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, Lahumanan bersama tim kuasa hukum mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu siang untuk memenuhi panggilan penyidik untuk diberikan surat pemberitahuan penetapan tersangka atau SP2T Roy Suryo dan kawan-kawan. Dalam diskusi dengan penyidik, Lahumanan mengajukan permohonan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Selain itu, ia juga meminta penyidik meminta semua alat bukti digital, termasuk buku white paper yang diduga digunakan dalam penyebaran informasi menyesatkan tentang ijazah Jokowi. Sebagai informasi, polisi menjadwalkan pemanggilan terhadap Roy Suryo pada Kamis 13 November. Selain Roy Suryo, tersangka lain yakni Rismond dan Tifauzia juga ikut dipanggil. Sebelumnya diberitakan, polisi menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Polda Metro Jaya menjelaskan, para tersangka dibagi menjadi 2 klaster. Di mana klaster pertama terdiri dari ES, KTR, MRF, RE dan DHL, sementara klaster kedua yakni RS, RHS, dan TT. Para tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 34A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Sedangkan para tersangka di klaster kedua dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Saya minta ini kan dalam proses penetapan tersangka, yang kemudian besok akan dipanggil para terlapor atau para tersangka ini untuk diperiksa sebagai tersangka. Jadi saya minta tolong disita seluruh alat bukti, barang bukti yang dimiliki oleh tersangka. Ya, ketika pemanggilan tersangka ini sudah boleh, ya, misalnya buku white paper itu, yang di 700 atau 800 halaman itu, saya minta kepada penyidik tolong dilakukan penyitaan. Karena kenapa? Ketika penyidik tidak melakukan penyitaan dan buku ini ketika disebarkan, ya ini kan sudah masuk lagi dalam suatu rangkaian pidana baru. Jadi supaya itu tidak dilaksanakan lebih jauh, jadi saya minta kepada penyidik untuk dilakukan sita terhadap barang-barang bukti milik daripada terlapor atau tersangka. Oke? Nah yang kedua, saya bilang kepada penyidik bahwa perbuatan itu sudah dilakukan terus-menerus, berulang kali, berlanjut, sehingga ya secara subjektif penyidik boleh melakukan penahanan. Karena jelas ketika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang, maka penyidik sudah menilai, sudah bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa
ya kan, perbuatan ini diulang-ulang, maka si terlapor atau tersangka sudah layak untuk dilakukan penahanan. Yang ketiga, saya minta ya, tolong lakukan pemeriksaan yang sangat hati-hati, komprehensif, ya, kemudian benar-benar kita lihat nanti terhadap uraian pasal yang disangkakan. Karena publik, masyarakat juga mau tahu, ya kan, seberapa jauh tindakan-tindakan mereka ini, ya kan, yang mengakibatkan mereka menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. Nah, yang selanjutnya saya sampaikan kepada penyidik, ya, kita juga tidak di sini tidak ada intervensi apapun, kita cuma selaku pelapor, masyarakat datang melapor, kemudian karena dalam laporan ini telah ditetapkan tersangka, kami minta dilakukan permohonan boleh ya, masih sah saja ya. Ini kan masih permohonan bermohon. sah saja. Ini cuma bermohon loh. Ya, ini permohonan juga permohonan lisan. Nah, tolong lakukan penahanan. Karena kalau tidak lakukan penahanan, kami juga kurang puas. Ya, saya juga selaku pelapor ini kurang puas. Karena kenapa? Ya, tujuan kita melapor kan mencari keadilan, ya kan? Terhadap sangkaan pasal yang di atas ancaman 5 tahun ke atas, ya kan, sudah layak untuk dilakukan penahanan terhadap para terlapor dan tersangka. Juga itu, dan Australia itu saya lihat. Ya, jadi saya anggap ya ada yang ke Australia, ada yang ke mana, ke Paris atau kemana lah. Bukan ke Australia. Australia satu, yang ada salah satu yang apa, yang nggak mau pulang dia. Oh, yang nggak mau pulang dia. Oh ya. Ada kan? Ya. Mr. A. Ya, Nah, ya, Mr. A itu kan sempat dia entah kemana katanya berobat, tapi dia nggak mau pulang. Dia bilang mau lihat situasi dulu katanya. Nah, ternyata setelah ditetapkan tersangka dia sudah kembali ke Jakarta dan dia akan melakukan upaya hukum. Kita persilakan. Saya juga bilang tadi sama penyidik, ya kan, kalian siap-siap ini ketika tersangka akan melakukan upaya hukum berupa pra peradilan. Ya, kalian harus siap-siap. Jangan sampai kalian tidak siap gitu. Nah, jadi saya juga menyampaikan kepada penyidik tadi. kami sudah ke dalam, tidak lama dan hanya 10 menit saja berdialog dengan penyidik kami nggak perlu lama-lama lagi kan sebenarnya. Jadi kami langsung to the point bahwa apa yang dipanggilkan kami terkait apa. Lalu tiba-tiba kok dipanggil karena kami anggap sudah selesai sebenarnya pemeriksaan kan. Namun pun demikian ternyata sampai di dalam kita diberikan SP2T, surat pemberitahuan penetapan tersangka. Ya, nah ini sudah diberikan tembusannya. Dan di sini teman-teman bisa lihat memang penetapan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 ya total ya. Termasuk dokter forensik kali ini. Ya, ini terus kemudian SP2HP-nya karena di sini diuraikan bahwa pemeriksaan itu tahapannya seperti apa, itu sudah betul-betul komprehensif. Dan setelah sampai di dalam, pesan saya sangat sederhana sekali, ya, bahwa Bang besok kalau diperiksa apakah ditahan atau enggak nih? Terus saya bertanya kepada penyidik, saya boleh bermohon nggak? Boleh Bang. Apa itu permohonannya? Permohonan secara lisan bisa nggak sih dilakukan penahanan gitu? Ya sah-sah saja Bang kalau untuk permohonan penahanan dan lain-lain sebagainya. Yang penting satu hal, kata penyidik sambil bergurau, bercanda, mengatakan yang penting satu hal, jangan permohonan untuk dilakukan pembunuhan.